What a Savior, my Redeemer, friend of sinners, one like me. Oh, what kindness, suffered violence, healed my blindness, and set me free. Oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. The heavens glory, come on, clothed in mercy, knew my story, yet took my end. And oh, our freedom, hope like heaven, now forgiven, I will rise again. And oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. And oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. I will praise you Should this life I live hold nothing but the cross where Jesus took my shame, and with arms stretched wide and my head held high, my every breath will sing again. Should this life I live hold nothing but the cross where Jesus took my shame, and with arms stretched wide and my head held high, my
Pagi kepada semua jemaat SIB Kinarut dimanapun berada. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan Yesus. Hingga pada hari ini kami masih bernapas karena kasih anugerah-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengundang kuasa roh dan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami mengundang api roh dan kemuliaan-Mu yang bekerja setiap di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu pada pagi ini Bapa. Kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang terbesar bagi kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, walaupun kami sudah lama tidak ada persekutuan ibadah di gereja, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami bersyukur hati dan iman kami tetap mengandalkan Engkau dan tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih atas panggilan-Mu Tuhan bagi kami semua yang melayani Engkau, bahkan ya Tuhan yang berada di rumah ya Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau curahkan roh kerinduan kepada setiap anak-anak-Mu Bapa, supaya memiliki masa dan waktu duduk di kaki-Mu Bapa Surgawi. Tuhan, kami mau berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita Engkau memberi penghiburan kepada mereka ya Bapa Surgawi. Beri hati kami sentiasa ada damai, ada sukacita, ada hati yang tenang dan tabah menghadapi dunia masa kini ya Tuhan. Tetapi tetap kuat, tetap setia berdoa, tetap setia mengucap syukur di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi ibadah online ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita dapat beribadah bersama sekali lagi hari ini. Dan seperti yang kita tahu, kita masih tidak dapat mengadakan kebaktian secara fisikal. Namun begitu, jemaat Tuhan didorong terus mengadakan persekutuan keluarga di rumah. Dan kita bersatu mendoakan agar Malaysia pulih dari pandemik ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberi wang persembahan atau sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank atau cek ke nomor akaun berikut. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita masih dapat berkumpul dan menikmati firman Tuhan
menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, walaupun pada hari ini kita masih belum dibenarkan untuk bertemu dalam gereja, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena bantuan media sosial kita boleh bersama-sama dimanapun Anda berada pada pagi ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema baru kita pada bulan ini, yaitu mengerjakan pekerjaan Allah selama masih siang, yang diambil dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, tetapi saya akan baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan ayat ini. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang kelima, katanya, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Nah, inilah ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama saudara pada pagi ini. Dan tema seperti yang saya katakan tadi, mengerjakan pekerjaan Allah selama masih siang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca pembacaan ini, kita melihat bahwa pokok perbicaraan yang dinyatakan di bahagian ini adalah mengenai kecacatan tubuh seorang pribadi yang dilihat oleh para murid dan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara, daripada pembacaan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kecacatan yang dialami oleh seseorang dianggap sebagai dosa atau akibat dosa, dan boleh jadi akibat daripada dosa itu yaitu kecacatan tubuh yang dialami oleh seorang pemuda ini disebabkan oleh dirinya sendiri atau disebabkan oleh keluarganya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pandangan ini dinyatakan oleh para murid kepada Yesus bahwa orang yang cacat sejak lahir adalah orang yang berdosa atau kecacatan itu diakibatkan oleh dosa. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pandangan Yesus terhadap masalah ini berbeza dengan apa yang dipandang oleh para muridnya, sehingga para murid tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan daripada Tuhan Yesus pada waktu mereka mengajukan pertanyaan, siapakah yang berdosa? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jawaban Yesus sangat berbeza karena Yesus mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, jawaban yang dia berikan kepada para murid pada waktu itu sangat berbeza. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa. Bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Dalam Matius 9:12 dan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa jawaban Yesus itu berbeza daripada pandangan para murid? Karena Yesus mengasihi manusia. Nah, di dalam pembacaan ini saudara-saudara, ada alasan jelas, ada alasan yang penting dan jelas yang dinyatakan oleh Yesus kenapa Yesus mendorong para murid dan orang-orang percaya pada masa kini mengerjakan pekerjaan Bapa selama masih siang.
Nah, saudara, mari kita perhatikan alasan-alasan yang Yesus berikan supaya kita semua boleh mengerjakan pekerjaan Bapa selama masih ada kesempatan atau masih siang. Alasan yang pertama di dalam ayat yang ketiga, supaya pekerjaan Allah berlaku kepada mereka. Saudara-saudara, ayat yang ketiga ini bukan saja penjelasan dari Yesus terhadap masalah si cacat ini, si buta ini, tetapi juga menjadi teguran dari Yesus kepada para murid dan orang-orang percaya. Nah, saudara, para murid ini hanya mampu berkata tentang masalah si buta sejak lahir, tetapi mereka tidak memberikan pengharapan kepada si buta. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, teguran ini adalah teguran untuk kita semua. Apa yang menghalang Tuhan bekerja kepada orang lain? Mungkin kita melihat tentang masalah pribadi seseorang, sehingga kita perlu berdebat dengan masalah seseorang, tetapi kita tidak memberikan solusi ataupun pengharapan kepada orang ini. Apa yang menjadi halangan untuk Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Kita melihat masalah orang lain. Kita hanya mampu melihat kepada masalah, tetapi tidak mampu untuk memberikan jalan keluar kepada masalah yang dihadapi oleh orang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membenarkan Allah bekerja melalui kita, maka sudah pasti kita tidak akan hanya mampu mengatakan masalah orang, tetapi kita juga berusaha mencari jalan keluar untuk orang itu menyelesaikan persoalan ya di dalam kehidupannya. Nah, saudara, pada hari ini ada banyak persoalan yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai murid Tuhan perlu menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita dapat melihat orang-orang yang di luar sana yang mempunyai masalah dapat melalui masalahnya dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini alasan yang pertama kenapa Yesus mendorong orang melakukan pekerjaan Bapa selama masih siang, supaya kita semua dapat melihat pekerjaan Bapa di dalam orang tersebut. Alasan yang kedua, saudara-saudara, kenapa Yesus mendorong orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan Bapa selama masih siang adalah akan datang malam yang terdapat di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara. Nah, saudara, di dalam ayat 4 ini, walaupun ia menyatakan tentang perpisahan Yesus dengan para muridnya, sehingga orang tidak dapat melakukan pekerjaan selama Yesus sudah tidak ada bersama dengan muridnya, tapi saudara-saudara, ada perkara yang penting daripada pernyataan ini, saudara-saudara. Nah, dalam bahagian ini, kalau Bapa melakukan pekerjaannya dalam Yesus dan terbatas waktunya, akan datang malam dan terbatas waktunya, itu artinya bahwa apa yang kita kerjakan bagi Tuhan adalah terbatas juga, saudara-saudara. Sebab itu kesempatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan selama masih siang. Nah, saudara, selagi masih siang, ini adalah kesempatan kita yang pertama untuk memberitakan tentang Dia, supaya orang mendengar tentang Dia. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, beritakan Kristus kepada orang lain supaya orang mendengar. Orang tidak akan mendengar Kristus, orang tidak akan mengenal Dia kalau tidak ada yang memberitakan Kristus kepada orang lain.
orang tidak akan dapat melihat pekerjaan Allah kalau Yesus Kristus tidak diberitakan kepada orang lain. Sebab itu saudara-saudara, selama masih siang, selama masih ada kesempatan, marilah kita beritakan Kristus kepada orang lain. Nah, siang adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu agar mereka selamat daripada api. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang ragu-ragu di dunia ini. Ragu-ragu tentang keselamatannya. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, perlulah memberikan jaminan kepada mereka ini, merebut mereka daripada api. Mereka sudah berjalan kepada kebinasaan, tetapi kita harus merebut mereka. Dan pekerjaan ini akan dilakukan pada waktu siang, pada waktu ada kesempatan. Saudara-saudara, kalau orang yang menuju kepada kebinasaan itu adalah saudaramu sendiri, mungkinkah itu adalah anakmu sendiri, mungkinkah itu adalah ibu bapakmu sendiri, mungkinkah itu adalah istrimu sendiri, mungkinkah itu adalah keluargamu sendiri dan orang-orang yang terdekat denganmu. Saudara-saudara, ini adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Akan datang malam, pada waktu malam orang tidak akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, saudara-saudara. Sebab itu selama masih ada kesempatan bagi kita, maka kita perlu menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka dengan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, perkara yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita perlu mengerjakan pekerjaan Allah selama masih siang, adalah supaya saudara-saudara, karena kita ingin supaya sorga bersukacita. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 7 dikatakan, jika seorang bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka sorga akan bersukacita. Dan pekerjaan untuk membuatkan sorga bersukacita ini dilakukan pada waktu siang, dilakukan pada waktu ada kesempatan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita fokus kepada kerajaan surga. Setiap kali kita membawa orang kembali kepada Tuhan, biarlah kerajaan surga akan bersukacita. Dan kita adalah pekerja-pekerja yang membuatkan surga bersukacita, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selama masih ada kesempatan, lakukanlah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, sebab yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Yesus mendorong orang percaya untuk melakukan pekerjaan Bapa selama masih siang adalah karena Yesus adalah terang dunia yang terdapat di dalam ayat yang kelima. Saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 21 di sana dikatakan bahwa Yesus yang adalah terang dunia telah datang ke dunia, tetapi ditolak oleh dunia karena dunia lebih menyukai kegelapan. Sebab itu saudara-saudara, Bapa dan Yesus Kristus tetap bekerja. Kalau kita lihat itu dalam kita boleh lihat itu dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Mereka bekerja supaya orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang. Nah, bila orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai terang, maka mereka mendapatkan keselamatan kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Jadi saudara-saudara, tugas utama kita di dunia ini adalah menyatakan Yesus Kristus itu sebagai terang, meyakinkan orang bahwa Yesus Kristus itu adalah terang. Karena pada waktu kita dapat meyakinkan orang bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai terang, maka mereka mendapatkan keselamatan kekal. Semua orang akan menginginkan supaya mereka dapatkan keselamatan yang lebih baik
daripada kehidupan di dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, tidak ada jalan lain untuk mereka mendapatkan keselamatan kekal selain daripada mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang yang boleh menerangi jalan mereka, yang boleh memimpin jalan mereka, yang boleh menuntun kehidupan mereka senantiasa, saudara-saudara. So itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya pada hari ini untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan Bapa selama masih siang. Nah saudara-saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi ini adalah, bila ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kesempatan tidak akan berulang berkali-kali. Kesempatan diberikan kepada kita hanya sekali. Kita mengerjakan pekerjaan Bapa pada masa sekarang ini, karena akan datang malam. Pada waktu malam itu datang, maka kita semua tidak mampu lagi bekerja. Kita percaya saudara-saudara bahwa masa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk memberikan pengharapan kepada orang di luar sana bahwa Yesus Kristus bukan saja adalah terang, tapi Ia adalah jalan keselamatan dan hidup untuk masa hadapan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua saudara-saudara untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selama masih ada kesempatan. Walaupun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini saudara-saudara, dan ruang lingkup kehidupan kita sudah menjadi kecil, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk memberikan harapan kepada orang lain. Saudara, gunakanlah segala kesempatan, gunakanlah segala kemampuan yang ada pada kita untuk memberikan harapan kepada orang di luar sana. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Saya mengharapkan supaya kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Kami perlu percaya Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan kami kemampuan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tapi jauh daripada itu Tuhan Yesus, isi hati-Mu Engkau nyatakan pada kami pada hari ini, bahwa kami bukan hanya dituntun oleh Tuhan, tapi melakukan pekerjaan Bapa selama masih ada kesempatan. Ada banyak orang di luar sana yang menuju kepada kebinasaan. Mampukan kami untuk membuka hati kami supaya ada belas kasihan kepada mereka. Pada waktu mereka memiliki masalah dalam kehidupan kami, masalah dalam kehidupan mereka, mampukan kami Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan untuk memberikan harapan kepada mereka. Mampukan kami untuk menjadi kaki Tuhan untuk berjalan menjangkau mereka Tuhan Yesus, supaya kami boleh melihat rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan berlaku kepada semua orang yang ada di bumi ini Tuhan Yesus. Kesempatan yang ada pasti akan berakhir, tapi kami mau supaya kesempatan yang ada ini kami dapat mempergunakan sebaik mungkin untuk memberikan surga bersukacita pada di masa yang akan datang ini. Bahkan pada masa sekarang ini kami meminta kepada Tuhan Yesus supaya kami diberikan peluang untuk menyatakan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh datang kepada Tuhan dan surga akan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, saya juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada pada masa sekarang ini. Kami melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan kami, tapi kami mau berdoa Tuhan, kalau Engkau membuat jalan kami mudah, menerangi jalan kehidupan kami, maka kami percaya Engkau senantiasa menuntun jalan kami kepada kebaikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami melewati kehidupan yang suram ini, dan Engkau menuntun kami kepada orang-orang yang perlu ditolong oleh kami dengan
kemampuan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau beserta kami senantiasa sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami dimanapun kami berada untuk sepanjang minggu yang akan datang ini. Dan apa yang kami kerjakan, semuanya berhasil karena Tuhan memimpin kami. Kalau di antara kami ada yang stres luar biasa Tuhan, kami mau berdoa supaya damai sejahtera di dalam kehidupan kami akan terbit karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau dengar doa kami, Engkau menuntun kami, Engkau menjaga dan memelihara kami dimanapun kami berada dalam kehidupan kami masa yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan. Kami bersyukur dan terima berkat ini, dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan jalanilah kehidupan kita dengan penuh sukacita pada bulan ini, dan biarlah Tuhan beserta kita sehingga kita boleh bersama lagi dalam ibadah online pada masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Amin. When you poured out your spirit on the old and the young, in the power of your presence, Holy Spirit rain, falling like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit fire, burn within my soul as I call on your name, as I call on your Dreams and visions of the sun, as I stand in your presence, revelations of your love, as I look to the heavens. Holy Spirit rain, falling like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit fire,
upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit, fire, burn within my soul as I call on your name. As I call on your name. As I call on your name, Jesus. As I call on your name, Jesus. Lord, as I call